Jadi mayat Elisa Lam itu ditemukan di dalam sebuah tangki air di atap hotel. Setelah banyak banget komplain dari tamu-tamu yang ada di hotel tersebut mengenai kok airnya mampet ya, kok airnya agak bau gitu ya. Hai sobat mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. So guys, kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah hotel yang dinobatkan sebagai hotel paling angker di Los Angeles. Karena terjadi banyak banget kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan di situ. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Hotel yang akan kita bahas satu ini bernama Cecil Hotel, yang dibangun oleh seorang pengusaha perhotelan yang bernama William Banks Hanner di tahun 1924. Dan guys, sebenarnya target dari hotel ini adalah untuk kelompok kalangan atas dan pebisnis-pebisnis yang datang ke kota tersebut. Namun 2 tahun setelah hotel ini dibangun, ternyata guys, di daerah sekitar Cecil Hotel atau biasa disebut downtown Los Angeles, tiba-tiba itu menjadi sebuah kawasan yang kumuh, kawasan yang banyak banget orang transaksi narkoba di situ, sehingga menimbulkan banyak banget ya para penjahat-penjahat yang tinggal di daerah tersebut. Padahal ya guys, biaya untuk membangun hotel Cecil ini itu enggak lah murah, yaitu sekitar 1 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah guys pada saat tersebut. Wow, pada saat ini aja 14 miliar rupiah itu udah sangat banyak, apalagi pada zaman itu. Wow. Dan karena hotel ini sangat mewah, sehingga interior di dalamnya juga itu mewah banget guys. Dari lantainya yang terbuat dari marmer, pohon palem yang diimpor, mungkin diimpor dari Arab, dan dihiasi pula dengan patung alabasta. Untuk kamu yang nggak tahu apa itu patung alabasta, jadi patung alabasta itu adalah patung yang kayak patung dipahat gitu deh, yang ya pasti nilainya tinggi dan harganya mahal banget, patung-patung Yunani gitu deh. Dari tahun ke tahun sejak Hotel Cecil ini dibangun, terjadi banyak banget kasus-kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan di hotel tersebut, sehingga sampai saat ini hotel ini itu dinobatkan sebagai hotel paling berhantu di Los Angeles guys. Wow, mampus. Jadi aku juga udah rekapin kasus pembunuhan dan kasus bunuh diri yang ada di hotel tersebut dari tahun 1931 sampai 2015. Ya udah, kita mulai aja. Oke. Jadi pada tanggal 19 November 1931, ada seorang yang bernama Norton, berusia 46 tahun, ditemukan tewas di kamarnya. Dan setelah ia diotopsi, penyebab kematiannya adalah, ya guys, dia bunuh diri. Jadi 1 minggu sebelum mayatnya ditemukan, dia tuh sempat menelan kapsul beracun yang menyebabkan dirinya tewas. Dan kasus bunuh diri Norton adalah kasus pertama di Hotel Cecil. Kemudian pada September 1932, mayat Benjamin Dodich yang berusia 25 tahun ditemukan oleh karyawan hotel dengan luka tembak di kepalanya. Ya guys, jadi ia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Bang. Dan sebelum kematiannya, dia tuh sempat meninggalkan surat di dekat mayatnya, yang pastinya bukan surat dari Google AdSense. Nggak tahu deh surat apaan. Next. Akhir Juli 1934, Louis D. Borden, bukan Louis D. Sarden ya guys, berusia 53 tahun. Jadi dia ini adalah mantan korps medis angkatan darat guys, dan ia ditemukan tewas di kamarnya dengan luka sayat pisau cukur di lehernya. Dan seperti korban yang lain, dia tuh sempat meninggalkan surat di dekat mayatnya sebab ia bunuh diri. Dan di surat tersebut dia mengatakan kalau dia tuh bunuh diri karena penyakitnya yang semakin memburuk. Kemudian pada Maret 1937, tamu hotel bernama Grace E. Mergo, bukan Imengo ya, Mengo mah enak, ditemukan tewas setelah ia lompat dari lantai kamarnya di lantai 9. Namun guys, saat mayatnya ditemukan di lantai paling bawah, mayatnya itu terdapat lilitan-lilitan kabel. Aneh banget gak sih? Masa sih dia bisa ngelilit badannya dulu baru dia loncat dari atas lantainya untuk bunuh diri? Oh ya guys, jadi saat dia jatuh di lantai paling bawah, dia itu sebenarnya belum meninggal guys, tapi dia itu meninggal saat di rumah sakit saat ia mendapatkan perawatan. So menurut kamu, Grace ini dibunuh atau ia bunuh diri? Karena aneh banget kenapa dia harus melilit badannya dengan kabel sebelumnya loncat. Kemudian pada Januari 1938, mayat dari seorang pemadam kebakaran yang bernama Marion Ray Thompson ditemukan di sebuah bangunan tepat di sebelah Cecil Hotel. Jadi dia itu bunuh diri dengan loncat dari lantai kamarnya sehingga dia jatuh ke bangunan di sebelah hotel tersebut guys. Terus pada bulan Mei 1939, seorang pria yang bernama Edwin C. Neblett, ia berusia 39 tahun dan ia adalah seorang perwira angkatan laut, ditemukan tewas di kamarnya setelah menelan racun. Lalu pada Januari 1940, Dorothy Seger yang berusia 49
tahun. Ia melakukan pencobaan bunuh diri. Jadi saat ditemukan, ia itu masih dalam keadaan hidup tapi sekarat banget guys. Ya walaupun pada akhirnya nggak ada kabar apakah ia berhasil diselamatkan atau Kemudian pada bulan September 1944, jadi ada seorang gadis yang hamil tua, perutnya besar, buncit, yang bernama Dorothy Jane Purcell. Banyak banget ya yang namanya Dorothy, pasaran banget. Jadi waktu itu Dorothy berbagi kamar dengan seorang sales sepatu random aja gitu, dan dia juga nggak kenal. Sales sepatu ini itu bernama Ben Levin yang berusia 38 tahun, sedangkan Dorothy masih berusia 19 tahun. Jadi suatu malam tiba-tiba Dorothy itu ngerasa perutnya sakit banget dan dia pun pergi ke toilet. Namun yang keluar itu saat dia mau nyebok bukanlah pup tapi bayi. Dan ketika dia lihat bayi tersebut kok kayak nggak gerak ya, dan dia itu menyangka kalau bayi tersebut sudah mati. Dan secara spontan dia pun lemparlah bayi yang dianggap sudah mati tersebut keluar kamarnya ke gedung sebelah Hotel Cecil. Dan ya, keesokan harinya bayi tersebut pun ditemukan dalam keadaan tewas guys. Dan Cecil pun dijadikan sebagai tersangka karena sudah melakukan pembunuhan. Nah terus yang aku bingung itu kok dia bisa sampai nggak sadar ya kalau perutnya itu sama ini buncit. Apakah dia mikir itu cuma masuk angin? Ya, namun yang keluar bukan pup tapi adalah bayi. Wow. Kemudian pada bulan Januari 1945 dia itu dinyatakan tidak bersalah karena dianggap memiliki kelainan mental yang adalah mentally confused. Jadi seperti kita tahu, pelaku kejahatan di Amerika Serikat itu nggak bisa dihukum di dalam penjara kalau mereka itu memiliki problem mental atau sakit mental, dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sampai waktu yang nggak ditentukan atau sampai mereka sembuh. Kemudian pada tahun 1947, seorang pria yang bernama Robert Smith berusia 35 tahun meninggal setelah loncat dari kamar hotelnya di lantai 7 di hotel tersebut. Next, pada 22 Oktober 1954, seorang ibu-ibu bernama Helen Gurney berusia 55 tahun loncat dari jendela kamarnya di lantai 7, dan untungnya dia itu mendarat di tenda di hotel tersebut sehingga dia pun nggak tewas di tempat. Ya, walaupun nggak ada kabar sih apakah setelah dia nyangkut di tenda di lantai bawah hotel tersebut dia itu masih hidup ataupun sudah mati. Tapi yang biasa kita nonton di film-film kan, orang-orang itu akan menyelamatkan orang yang mau bunuh diri dengan cara loncat dari atas gedung, itu biasanya dengan tenda, dan biasanya sih mereka selamat. Ya mudah-mudahan ibu ini selamat. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1962, seorang wanita yang bernama Pauline Othon, bukan Pauline Otong ya guys, ia berusia 27 tahun. Jadi dia bunuh diri dengan cara loncat dari jendela kamarnya setelah dia sempat bertengkar hebat dengan suaminya. Ya, dia loncat dari lantai tersebut setelah suaminya keluar dari kamarnya pada tanggal 11 Februari 1962. Lagi-lagi ada seorang ibu-ibu yang mencoba melakukan bunuh diri dengan cara loncat dari jendela kamarnya di lantai 8. Tapi hoki guys, sebelum dia jatuh sampai ke lantai bawah dan cipika-cipiki dengan aspal, BH-nya itu sempat nyangkut di lampu interior di hotel tersebut sehingga dia pun gak jadi tewas dan gak jadi ketemu Tuhan. 4 Juni 1964, mayat seorang pensiun operator telepon ditemukan tewas di kamarnya. Jadi dia itu sudah diperkosa dan dipukuli oleh orang yang merampoknya guys. Korban ini itu bernama Pigeon Goldie. Jadi kenapa dia itu dinamakan Pigeon Goldie? Itu karena dia itu demen banget makan burung di sekitar hotel tersebut, dan dia pun dipanggil ya Pigeon Goldie karena pigeon itu kan artinya adalah burung merpati, dan dia itu juga demen banget taruh makanan burung di atas topinya itu loh. Ya makanya dia itu dipanggil Pigeon Goldie. Namun sampai saat ini itu masih belum dipastikan siapa sih yang membunuh si Pigeon Goldie dan masih menjadi misteri guys. Lalu pada 20 Desember 1975, lagi-lagi ada seorang wanita yang loncat dari kamar hotelnya di lantai 12, dan ternyata dia itu sudah tinggal di hotel tersebut sejak tanggal 16 September. Kemudian pada tanggal 19 Februari tahun 2013. Nah guys, ini adalah kasus yang paling terkenal di Cecil Hotel dari semua kasus yang pernah ada karena sering banget dibahas sama YouTuber-YouTuber yang lain. Ya, dan muncul banget di berita-berita yang pastinya pernah kamu baca di internet dan kamu nonton. Ya guys, korbannya itu adalah seorang wanita yang bernama Elisa Lam, yang pada saat itu masih berusia 21 tahun guys, masih muda banget kan. Jadi mayat Elisa Lam itu ditemukan di dalam sebuah tangki air di atap hotel setelah banyak banget komplain dari tamu-tamu yang ada di hotel tersebut mengenai kok airnya mampet ya, kok airnya agak bau gitu ya. Dan pihak hotel pun penasaran dan mereka ngeceklah ke dalam tangki air di hotel tersebut, di atap hotel tersebut, dan bener aja saat mereka ngecek guys, mereka menemukan seorang mayat yang adalah Elisa Lam. Dan memang 3 minggu sebelum mayat Elisa Lam ditemukan, dia itu sudah dikabarkan hilang sejak tanggal 31 Januari 2013. Kemudian
Kemudian kasus ini pun ditelusuri oleh pihak kepolisian yang ada di sana, dan saat mereka mengecek CCTV yang ada di dalam lift, mereka tuh menemukan Elisa Lam yang berada di dalam lift dengan tingkah yang sangat aneh guys. Jadi Elisa Lam itu yang ada di dalam lift tersebut, dia tuh kayak bersembunyi di sudut lift gitu, kayak ketakutan gitu, dan sambil melambaikan tangan ke kamera. Emangnya dia kira uji nyali kali ya. Dan dibalik semua itu banyak banget persepsi yang mengatakan kalau sebenarnya kayaknya si Elisa Lam ini itu sebelum masuk ke dalam tangki air, dia itu sempat kayak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan membuat dia high dan masuk ke dalam tangki air itu. Dan memang sampai sekarang penyebab kematian dari Elisa Lam itu masih belum dikonfirmasi apakah dia dibunuh atau dia bunuh diri guys. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2015, petugas hotel menemukan mayat seorang pria yang berusia 28 tahun di luar hotel, dan diduga dia itu bunuh diri dengan cara loncat dari lantai kamarnya guys. Ya walaupun lagi-lagi sampai saat ini itu masih bisa belum dipastikan apa sih penyebab yang pasti dia tuh loncat dari kamar tersebut. Apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh? Ya, masih ambigu gitu, nggak jelas gitu sampai saat ini guys. Nah guys, terus yang lebih mengejutkan lagi ya, ternyata di hotel tersebut, di Hotel Cecil ini itu pernah ada dua serial killer atau dua pembunuh bayaran dua pembunuh berantai yang sempat tinggal di hotel tersebut. Yang pertama adalah namanya Richard Ramirez. Siapa sih Richard Ramirez itu? Yang pasti bukan Richard Migemes. Jadi dia adalah seorang pembunuh berantai yang cukup terkenal pada masanya, dan dia tuh juga suka banget memperkosa para korbannya sebelum dibunuh guys. Dia juga punya nama julukan yang adalah Night Stalker, atau kalau diterjemahin adalah penguntit malam. Dan dia itu kerap mencari mangsanya di Los Angeles dan San Francisco guys. Dan dalam 1 tahun aja, dari Juni 1984 sampai Agustus 1985, dia itu sudah membunuh sebanyak 13 orang guys. Dan ternyata seperti aku bilang tadi, Ramirez ini tuh pernah menginap di Hotel Cecil setelah ia menghabisi korbannya. Buktinya aja, pegawai hotel di sana itu sempat menemukan baju yang penuh darah milik Ramirez yang dibuang ke tempat sampah di hotel tersebut. Terus pembunuh berantai kedua yang pernah menginap di hotel tersebut adalah pembunuh berantai yang berasal dari Austria. Ia bernama Johann Jack Unterweger. Ya, dia itu adalah seorang jurnalis dan penulis. Dan di sini dapat kita ketahui kalau seorang pembunuh berantai nggak harus orang yang rendahan atau orang yang pengangguran gitu. Ternyata seorang jurnalis yang terpelajar, seorang penulis yang terpelajar juga bisa menjadi seorang pembunuh berantai. Jadi waspada terus ya guys. Pembunuh berantai bisa ada di mana aja, dari mata pencarian apapun, dari pekerjaan apapun, siapa aja deh pokoknya, bisa aja teman kamu atau orang yang ada di dekat kamu saat ini. So hati-hati guys. Jadi dia itu sempat membunuh beberapa korban di Eropa, dan saat dia menginap di Cecil Hotel, dia itu sempat menyewa 3 wanita panggilan gitu, kupu-kupu siang, dan dia membunuh mereka di hotel, di kamar hotel tersebut guys. Wow. Jadi bisa bayangin gak sih betapa angkernya hotel tersebut setelah terjadi banyak banget bunuh diri dan pembunuhan di hotel itu. Wow. So guys, gimana menurut kamu dari kisah di hotel angker ini? Apakah menurut kamu ada kaitannya antara pembunuh berantai tersebut dengan orang-orang yang katanya bunuh diri di hotel tersebut? Karena pas banget kan, mereka tuh bunuh diri tapi polisi juga nggak bisa mastiin apakah mereka itu benar-benar bunuh diri atau mereka tuh dibunuh. Sementara ada 2 pembunuh berantai yang sempat tinggal di hotel tersebut. Apakah mereka dibunuh oleh pembunuh berantai tersebut atau ya gimana? Berikan opini kamu di kolom komentar yang ada di bawah, oke? Biar sama-sama kita pecahkan. Dan misalnya kalau kamu dikasih nginap di hotel tersebut, karena hotel ini sangat mewah sekali kan, 1 malam aja untuk nginap di hotel tersebut dengan gratis, apakah kamu mau? Kalau aku sendiri sih aku mau, karena pastinya mahal banget ya, cuma harus lebih hati-hati aja. Dan kalau bisa sih aku akan ngajak teman untuk nginap sekamar, dan mungkin kalau mandi akan berdua, oke? Karena ya pasti serem banget, angker banget, karena bisa aja aku dapat kamar yang pernah terjadi tragedi di situ. Dan sekian dulu video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-teman kamu juga bisa waspada dari kasus yang kita bahas ini, waspada dimanapun, di hotel ataupun ya dimanapun deh pokoknya, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.